Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini saya kebetulan lagi ada di Bali nih teman-teman. Yuk kita masuk yuk ke gym di Rai Fitness di Bali. Teman-teman sekalian, ya ini kebetulan selamat datang di gym kami di Rai Fitness. Intinya sebenarnya bukan Rai Fitness-nya, tapi lebih kepada saya mau cerita sama teman-teman tentang sebuah fitness center dari katanya adalah pusat kebugaran. Sama halnya seperti kalau kita berbicara sekolah. Sekolah itu juga namanya pusat pendidikan. Apa sih kebaikannya daripada sebuah center sebenarnya? Yaitu adalah di sana ada namanya sumber daya manusia, yaitu orang-orangnya, dan ada sumber daya fasilitas atau alat-alatnya. Nah, jadi kita harapannya bisa menjadi sebuah yang namanya kalau arti sesungguhnya daripada puskesmas tersebut, yaitu adalah pusat kesehatan masyarakat, di mana kalau kita berbicara puskesmas, kita berbicara yang namanya FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, di mana dengan orang rajin pergi ke fitness center, maka orang akan punya pola perilaku yang lebih baik, ya, dan pada akhirnya nanti yang terjadi karena pola perilakunya bagus, jadi potensi untuk akhirnya kalau kenapa-napa, akhirnya nanti harus sakit ke rumah sakit itu jadi semakin berkurang gitu. Makanya kenapa the real flattening the curve itu sesungguhnya adalah ketika kalau kita berbicara kurvanya itu begitu tinggi karena rumah sakit gitu atau tempat-tempat fasilitas medis tidak bisa menampung karena begitu banyak masyarakat yang mengalami kesakitan. Nah, dengan punya pola perilaku sehat bagi masyarakatnya, maka potensi untuk terjadinya membludaknya yang namanya kalau istilahnya banyak orang sakit itu menjadi lebih berkurang tuh teman-teman. Ya, jadi itu alasannya kalau kita berbicara puskesmas, berbicara fasilitas kesehatan tingkat pertama, berbicara fitness center, is the real flattening the curve sesungguhnya. It's a tools yang bisa flattening the curve tersebut. Ya, teman-teman ini kebetulan dicoba oleh kami untuk supaya bisa terjadinya yang namanya keseimbangan, harmonisasi antara berbagai elemen. Karena kalau kita berbicara gym, kadang-kadang gym itu kan elemen besinya terlalu keras ya. Plus ditambah sayanya juga anjing besi, jadi keras juga. Jadi teman-teman sekalian, itu alasan kenapa menurut saya menyenangkan kalau kita menjadikan sarana fasilitas tersebut juga tidak hanya berfokus kepada fisikalitas, lebih kepada alatnya atau barangnya, tapi juga kalau bisa juga kepada elemen energinya ya, dalam hal ini yaitu adalah ketika kita mengkombinasikan hal tersebut. Teman-teman boleh lihat di sini ya, kalau gym ya tuh. Nah, jadi ini adalah yang namanya weights area atau weight training area, di mana kalau kita berbicara area buat latihan beban menjadi yang utama kalau teman-teman tahu, karena memang makanya kenapa tadi saya bilang besinya banyak ya. Nah, tapi intinya itu adalah salah satu yang menjadi ujung tombak. Makanya kenapa orang bilang nge-gym itu kadang-kadang ada asosiasi lebih kepada kayak latihan bebannya gitu ya. Tapi secara umum, kalau ini disebut dengan namanya resistance training. Melakukan aktivitas latihan pengencangan otot rangka. Nah, kalau pengencangan otot jantung, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada beberapa alat-alat bantu ya, cardio exercise. Jadi kalau teman-teman bisa nggak, misalnya jalan kaki di rumah, jalan kaki di luar, mungkin naik sepeda, berenang, jogging, atau melakukan berbagai aktivitas cardio exercise, olahraga permainan, atau mungkin juga olahraga yang terorganisir nih. Kalau teman-teman misalnya kayak senam-senam aerobik gitu ya, group exercise, itu teman-teman bisa lakukan. Tapi juga bisa dengan alat bantu. Di sini ada treadmill, cross trainer, dan sebagainya. Di setiap gym biasanya tergantung daripada kemampuan gym tersebut ya, bisa berinvestasi, mungkin alatnya masing-masing pasti sesuai dengan kebutuhannya, tapi itemnya tetap sama, alatnya bisa beda-beda ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, kalau dilihat dari secara umum, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kalau di sebuah gym itu ada, kalau alat itu ada yang namanya beban terikat ya. Kalau ini namanya beban terikat nih, kayak gini nih, teman-teman lihat nih. Nah, ini jadi dia bebannya terikat. Jadi kalau dia adanya di sini, ini namanya pin loaded. Jadi kita tinggal fokus aja, nanti teman-teman tinggal bisa melakukan berbagai gerakan aktivitas latihan. Nah, ini artinya bebannya terikat. Ini disebut namanya selectorized, atau kalau kita sebut dengan namanya mesin gitu aja ya. Nah, kalau yang beban lepas itu seperti ini nih. Kayak misalnya ini namanya plate loaded. Plate, ini piringannya, lalu loaded dimasukkan ke dalam. Nah, kalau tadi kan bebannya kan pin loaded, kalau ini plate loaded.
Nah, ini kombinasi antara beban terikat gitu, tapi juga dia agak sedikit lepas karena ada plate-nya. Nah, kalau tadi kan pakai pin, kalau ini pakai plate gitu ya. Nah, kalau benar-benar free weights atau beban lepas adalah yang seperti ini nih, teman-teman lihat. Nah, kalau kayak gini bebannya lepas. Jadi ada barbell, ada dumbbell di sana tuh ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini namanya plate loaded, kalau kayak gini kayak leg press dan sebagainya ya. Ini juga buat tangan. Jadi hampir semua alat-alat di sini. Nah, kalau itu mesin semua nih, teman-teman kita lihat. Ya. Nah, kalau tadi buat chest, ini buat bahu ya. Itu juga kadang-kadang buat chest juga, itu buat kaki di sebelah sana ya. Ada berbagai macam. Sebenarnya nggak terlalu penting, tapi intinya sebenarnya sekali lagi hanya cuma mau bilang pada teman-teman, ada dalam fitness center kita membagi fasilitas tersebut dengan, kalau khusus area weight training, latihan beban, kita membaginya dengan ada yang namanya free weights area, artinya area di mana bebannya lepas, seperti dumbbell dan barbell tadi ya teman-teman. Ada juga yang area beban terikat. Nah, tadi misalnya menggunakan mesin ini, atau setengah terikat tapi juga lepas, yaitu adalah menggunakan plate loaded. Nah, ini teman-teman bisa lihat ke sana tuh. Dia ada ini buat back, ada ini ya, delts, itu juga. Nah, itu hampir sebagian besar adalah beban yang dia terikat tapi agak lepas karena dia menggunakan plate loaded. Nah, di sebuah fitness center, selain tema yang utama adalah ruangan latihan beban, ya kalau teman-teman tahu, karena salah satu aktivitas yang paling underapresiasi kalau teman-teman tahu ya, kadang-kadang kita olahraga senang jalan kaki, berenang, naik sepeda ya, olahraga permainan, tapi latihan beban itu hampir jarang. Padahal teman-teman ingat kan ya, yang namanya osteosarcopenia obesity, penyebab daripada permasalahan dari klaim asuransi kesehatan ya, apakah sosial maupun komersial, hampir sebagian besar permasalahan metabolisme. Metabolisme itu berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Nah, itu penyebabnya adalah apa? Penyebabnya adalah, nah balik lagi, kadang yang disalahkan si obesitas. Padahal obesitas adalah sebagai akibat, bukan sebagai sebab. Nah, tapi akibat itu representasi daripada tekanan darah, gula darah, kolesterolnya, pengentalan darah, dan sebagainya, atau fungsi jantungnya nggak baik, itu karena apa? Kalau kita buat satu investigasi, karena teman-teman geraknya kurang, berat badannya naik. Kenapa hal itu terjadi? Karena tulangnya bermasalah. Nah, tulangnya bermasalah, pas dicek lagi ternyata ototnya berkurang. Makanya kenapa under muscle adalah salah satu penyebab, atau sarkopenia, salah satu penyebab terjadinya permasalahan osteopenia, permasalahan awal daripada tulang. Dan permasalahan awal daripada tulang menyebabkan permasalahan gerak. Dan permasalahan gerak menyebabkan perutnya pada naik, gemuk, dan kegemukan representasi daripada fungsi yang namanya pembuluh darah dan juga organ tubuh yang berkurang. Nah, itu yang makanya kenapa fitness center hadir untuk bisa menyediakan sarana fasilitas tersebut. Karena teman-teman tahu, hampir 90% daripada profil kesakitan itu bukan penyakit infeksi atau bukan penyakit menular, tapi hampir 90% adalah penyakit non-communicable disease atau penyakit yang tidak menular. Nah, jadi penyakit yang disebabkan karena perilaku kita. Makanya dengan kita pergi ke fitness center, memungkinkan kita untuk merubah perilaku kita, sehingga potensi kesakitan gitu ya, yang kadang-kadang disebut dengan namanya disease, ketidakseimbangan. Maka badan berusaha untuk menciptakan keseimbangan baru namanya homeostatis. Nah, makanya terjadilah tendensi-tendensi seperti gula darah naik, tekanan darah naik, kolesterolnya naik, dan sebagainya. Dengan kita mau bersedia merubah perilaku kita, maka kita bisa melakukan yang namanya is reversible. Yang tadinya kita pikir itu akan menjadi kronis disease, penyakit yang kronis, atau penyakit yang kalau boleh dibilang ibaratnya wah katastrofik gitu ya, yang disastrous gitu ya, sesuatu yang dianggap aduh udah nggak bisa ditolong lagi. Tapi justru dengan bersedia merubah perilaku teman-teman, taunya penyakitnya pelan-pelan bisa berkurang. Dan juga yang lebih hebatnya lagi, banyak sekali dengan teman-teman rajin melakukan aktivitas olahraga fitness ini, akhirnya yang terjadi kita mendapatkan suatu kemandirian sehat ketika ketergantungan akan berbagai obat itu jadi semakin berkurang tuh teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau lihat di sini ya, jadi selain area weight training dan juga ada area cardio tadi ya, teman-teman juga bisa masuk ke dalam satu tempat di mana di sini ada kayak studio-studio untuk group exercise tuh teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, itu beberapa areanya di sana ya.
Nah itu bisa lihat di situ. Kebetulan hari ini nggak ada kelasnya ya teman-teman ya, tapi kurang lebih ya gambarannya ada. Nah ini juga sama, ini namanya spinning class nih teman-teman. Ya ini spinning class juga sama, ini jadi kayak latihan naik sepeda tapi bersama-sama dengan ada instrukturnya di depan nanti dengan berbagai musik dan sebagainya. Ini juga salah satu varian daripada cardio exercise yang menjadikan fitness center sebagai sesuatu yang fun, yang bisa dihuni atau bisa ditinggali oleh orang-orang ya. Jadi makanya kenapa orang suka bilang bahwa fitness center itu adalah disebut dengan namanya third home. Third home itu artinya apa? Rumah ketiga gitu ya. Rumah pertama adalah rumah kita, rumah kedua biasanya kantornya kita gitu. Nah makanya kalau fitness center akhirnya menjadi third home, menjadi rumah ketiganya ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, fitness center di atas itu kebetulan kalau nanti teman-teman lihat ya di sebelah sana juga ada ruang kardio yang lainnya lagi. Kalau ini kebetulan high impact, kalau yang di atas buat low impact untuk biasanya buat stretching, buat aktivitas apa namanya yang low impact activity seperti misalnya yoga, pilates, berbagai hal ya bisa dilakukan di atas sana. Nah jadi teman-teman demikian kira-kira gambaran secara umum. Nah di bawah juga ada locker pria dan locker wanita, di dalam lockernya juga biasanya ada sauna gitu ya, ada beberapa aktivitas lainnya. Selain itu juga kebetulan memang nggak sengaja, kebetulan kalau di fitness center ini kita juga menghargai perempuan. Kadang-kadang wanita suka malu ya kalau latihan bareng, banyak cowoknya dan sebagainya. Jadi di bawah kita juga ada women's only area. Belakangan beberapa kegiatan fitness center juga banyak yang fitness juga dipisah ya antara pria dan wanita, atau bahkan ada fitness center yang khusus hanya kaum wanita aja gitu ya. Jadi itu satu hal juga yang baik, bahwa pada dasarnya untuk bisa bugar itu adalah milik siapa saja, betul ya teman-teman ya. Tapi di sisi lain karena ini kebetulan di Bali, sebenarnya fun-fun aja teman-teman, jadi ya pria dan wanita dia semua gabung-gabung aja, santai-santai aja ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman sekalian, sekedar cuma tour dan juga informasi tentang fitness center. Pada dasarnya sekali lagi, fitness center tujuannya sekali lagi adalah bukan sebuah gym yang angker, yang intimidatif gitu ya, yang kalau boleh dibilang istilahnya keras gitu ya, kasar, tapi harusnya kebalikannya, mengasosiasikan fitness center sebagai salah satu sarana rumah ketiga kita, di mana dengan kita pergi ke fitness center kita akan bertemu dengan para manusianya, sumber daya manusianya, yang akan membantu kita mendekatkan kita pada sehat, karena mereka akan bantu kita merubah pola perilaku kita. Makanya kenapa di gym ini juga ada makanan sehat di bawah, kalau teman-teman tahu ada kantinnya ya. Dan juga biasanya salah satu tantangan daripada kantin sehat di gym itu adalah kalau bisa memang makanannya itu juga memang dedikasinya, memang menunya menu-menu sehat dan juga harganya harus terjangkau ya, karena kadang-kadang kalau bilang sehat tapi mahal juga akhirnya jadi turn off ya orang ya. Tapi kalau bisa sehat tapi terjangkau, dan tentu juga yang enak itu bukan selalu tidak sehat gitu ya. Ada istilah yang mengatakan bahwa when delicious meets nutritious gitu, artinya bahwa sekarang ini dengan kreativitas kita bisa punya makanan sehat tapi juga enak. Demikian teman-teman sekalian, nanti kapan-kapan teman-teman bisa main ke sini, atau teman-teman sekali lagi ya, gym itu bisa di mana aja ya. Teman-teman yang penting dari gym apa? Fitness center apa teman-teman? Kalau bisa mudah dijangkau oleh teman-teman. Makanya kenapa fitness center yang layak itu adalah bukan yang paling lengkap, terlepas daripada lengkap menyenangkan. Bersih, kebersihan adalah salah satu prasyarat yang baik. Keramahan, salah satu juga kebaikan. Makanya fitness center adanya di hospitality business kan, sama seperti hotel. Tapi yang paling utama kalau teman-teman, kalau bisa dia letaknya mudah dijangkau oleh kita. Apakah dekat dengan rumah, apakah dekat dengan tempat kita bekerja, atau mungkin dekat dengan pokoknya segala aktivitas yang kita setiap hari ada di sana, gymnya ternyata ada juga dekat. Nah dengan kayak gitu, kita bisa jadikan ini sebagai satu bagian daripada lifestyle kita ya. Kurang lebih itu teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman kawan-kawan main-main ke sini. Dadah.